Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Crazy Lake yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diawali dengan memperlihatkan 5 orang yang ingin pergi berlibur ke sebuah kabin di tengah hutan. Mereka bernama Mark yang saat ini berpacaran dengan Julia, Johnny yang berpacaran dengan Kim, dan yang terakhir ada seorang pria bernama Corey. Terungkap bahwa kabin itu merupakan peninggalan dari paman Mark yang sudah meninggal. Mereka semua pun mengemas semua barang-barang yang akan mereka bawa menuju kabin tersebut. Selain mereka berlima, Mark juga mengajak temannya yang bernama Tim. Tim pun setuju dengan ide liburan di kabin tengah hutan sambil melakukan refreshing. Karena Tim tidak ingin sendirian pergi ke sana, dia mengajak pacarnya yang bernama Megan dan sahabat dekatnya yang bernama Christine. Jadi terdapat 8 orang yang akan berlibur di kabin tersebut. Dengan membawa 2 mobil, mereka semua mulai berangkat menuju ke lokasi. Kristen, do you have any? I was just planning on relaxing and reading. Sesampai di sana, mereka berlapan menuju kabin tersebut untuk menaruh barang-barang. Di tempat itu, Corey dan Kristen langsung berkenalan satu sama lain dan sepertinya mereka ini tertarik satu sama lain. And under no circumstance will anybody shit in the tub. Saat Mark ingin membuka pintu kabinnya, tiba-tiba datanglah seorang pria menakutkan bernama Cyrus. Cyrus pun langsung membukakan pintu kabin itu. Tanpa berlama-lama lagi, Cyrus menceritakan bahwa dirinya merupakan orang yang sering membersihkan kabin ini. Tanpa banyak bicara lagi, Cyrus memutuskan untuk kembali. Sebelum pergi, Cyrus sempat melirik tubuh dari Christine yang kemungkinan besar Cyrus merasa tertarik pada Christine. Di tempat itu sama sekali tidak terdapat sinyal, jadi mereka berada di sana hanya murni untuk liburan. Tidak ingin melewatkan liburan ini, mereka semua mulai pesta minum minuman keras dan juga bermain permainan air. Saat tengah bermain, Johnny secara tidak sengaja menginjak kawat berduri sehingga membuat kakinya terluka. Yang lainnya kemudian mengambil alkohol untuk mengobati luka yang dialami oleh Johnny. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan 2 wanita bernama Farah dan Lacey yang tampaknya mobil yang dikendarai oleh Lacey mengalami mogok. Baru saja keluar dari mobil, Lacey langsung dibunuh oleh seorang psikopat sedangkan Farah memutuskan untuk berlari ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya Farah tiba di sebuah kabin yang ditempati oleh Mark dan kawan-kawan. Tapi sayangnya Farah berhasil dibunuh oleh psikopat tersebut dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Tim yang mendengar suara gaduh lebih memilih untuk mengecek keluar kabin. Di sana, Tim hanya menemukan boneka dan boneka tersebut ia tunjukkan kepada yang lainnya. Para wanita yang berada di dalam kabin secara tidak sengaja melihat sosok misterius yang mengintip mereka melalui jendela. Mark yang mengetahui hal itu memutuskan untuk pergi mengeceknya sendirian saja. Takut terjadi apa-apa pada Mark, Corey mulai menyusul Mark. Namun bukannya bertemu dengan Mark, ia malah tersesat dan malah melihat sebuah gudang. Secara perlahan Corey masuk ke dalamnya dan ia melihat ada banyak sekali sekumpulan boneka. Tapi ia masih belum mengerti kenapa ada boneka sebanyak itu di dalam gudang tersebut. Corey yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai boneka-boneka tersebut. Tiba-tiba saja Corey dikagetkan dengan Mark dan Mark segera membawanya kembali ke dalam kabin. Mark dan Corey memberitahu yang lainnya bahwa tidak ada siapapun di luar kabin. Mungkin itu hanya halusinasi dari para wanita yang sedang kelelahan. Karena hari sudah larut malam, beberapa dari mereka memutuskan untuk tidur. Sedangkan Megan mencoba menyuruh Kristen untuk mendekati Corey karena Megan tahu mereka berdua saling suka. Karena saran dari Megan, Kristen pun secara perlahan mendekati Corey dan tanpa banyak basa-basi lagi mereka berdua berciuman yang menandakan bahwa mereka saling suka. Kristen langsung membawa Corey menuju kamar untuk tidur bersama. Keesokan harinya, Mark terlihat sangat gelisah karena kejadian kemarin. Mark malah mencurigai Corey yang telah menakut-nakuti mereka kemarin. Corey kemudian menyangkal tuduhan tersebut. Jelas-jelas Corey tidak pernah melakukan hal itu pada mereka. Agar debat itu tidak berkepanjangan, pacar Mark yaitu Julia mulai mengajak Mark untuk pergi keluar kabin. Begitu pula dengan Megan dan Tim yang memutuskan untuk jalan-jalan melusuri hutan. Di tengah hutan, karena mereka berdua terbawa suasana, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melakukan mantap-mantap. Akan tetapi tanpa mereka sadari, terdapat seorang psikopat yang mulai mendekat ke arah mereka dan langsung membunuh Tim dan Megan. Sementara itu, Johnny, Kim, dan Corey lebih memilih untuk memancing di sebuah danau dekat dengan kabin.
Saat tengah memancing, mereka menemukan baju pasien rumah sakit yang sudah tenggelam sejak lama. Di saat yang sama pula muncul Cyrus yang mengambil baju tersebut. Karena mereka merasa sangat ketakutan dengan tingkah Cyrus, akhirnya mereka lebih memilih untuk kembali ke dalam kabin. Di dalam kabin, Johnny mengajak Kim untuk pergi dari tempat ini secepatnya karena ia merasa ada yang tidak beres di kabin ini. Ketika ingin kembali ke mobil, mereka mendengar suara-suara misterius dan ketika Kim mengeceknya, ia melihat pria besar yang merupakan psikopat tersebut. Kim pun dengan tega meninggalkan Johnny yang membuat Johnny pun tewas di tangan psikopat. Setelah membunuh Johnny, psikopat itu mulai mengejar Kim. Pada akhirnya, Kim pun tertangkap oleh psikopat itu dan psikopat itu membunuh Kim di tempat. Sementara itu di kabin, Cory mengajak Kristen menuju gudang tempat dirinya menemukan banyak boneka. Akan tetapi ketika mereka berada di gudang, Cory sama sekali tidak menemukan adanya satupun boneka. Dari belakang Cory muncullah Mark dan Mark langsung membuat Cory pingsan. Corey. What are you guys doing in here? Leave it alone! Kemudian Mark mengikat tangan Cory, Kristen dan Julia. Tak berselang lama terdengarlah suara-suara dari luar kabin yang memaksa Mark untuk mengecek keluar. Kesempatan itu kemudian diambil oleh mereka bertiga untuk membebaskan diri dari ikatan tersebut. Lalu Julia mengambil kunci mobil yang berencana untuk pergi dari kabin itu. Namun ternyata sosok psikopat itu berhasil masuk ke dalam kabin dan ingin membunuh Cory. Mark yang melihat hal itu mencoba untuk menenangkan psikopat tersebut agar tidak membunuh Cory. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. Cory, Julia dan Mark tewas di tangan psikopat tersebut. Take you someplace safe. Kini hanya tersisa Kristen yang masih hidup. Kristen kemudian mengambil kunci mobil yang ada di lantai dan bergegas menuju ke mobil. Namun setelah sampai di mobil, ternyata mobilnya tidak bisa dihidupkan. Kristen pun merasa sangat pasrah dengan keadaan dan ia lebih memilih untuk melawan psikopat tersebut. Beruntungnya, Cyrus datang tepat pada waktunya dan berhasil menembak psikopat tersebut. Lalu Cyrus membawa Kristen menuju ke rumahnya agar mereka bisa menghubungi pihak kepolisian. Akan tetapi ternyata bukannya membawa ke rumah, Cyrus malah membawa Kristen menuju ke tengah hutan yang sangat sepi. Dan di sana Cyrus langsung memperkosa Kristen karena sebelumnya Cyrus merasa tertarik dengan tubuh Kristen yang seksi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.